Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami kabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Akan kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan hal tersebut, terutama adalah teka-teki dari akan diumumkannya hasil seleksi P3K guru di tahun 2022. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Seperti kita tahu bahwa Prof. Nunuk Suryani menjadi salah satu pejabat Kemendikbudristek yang sangat aktif memberikan informasi ya terkait dengan P3K guru ini, di mana banyak informasi yang disampaikan Bu Nunuk Suryani ya, baik melalui media sosial beliau ataupun melalui chat langsung dengan guru-guru honorer. Nah, kami kabarkan dulu yang pertama, ternyata Prof. Nunuk Suryani resmi menjadi Dirjen KTK. Kemudian guru honorer menyampaikan banyak sekali harapan dari tenaga honorer, terutama guru ya, karena ketika menjadi PLT diasumsikan Bu Nunuk belum memiliki keberanian atau memiliki making decision ya, atau membuat keputusan lebih tegas. Namun sekarang sudah menjadi Dirjen GTK, diharapkan oleh para guru honorer ya, Bu Nunuk Suryani sudah terlepas dari statusnya yang PLT, sekarang sudah menjadi pejabat definitif menjadi Dirjen GTK. Nah, di sini akan kami bacakan beberapa informasi ya. Yang pertama terkait dengan hal tersebut, dari Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Indonesia mengatakan bahwa selamat Prof. Nunuk Suryani. Semoga setelah ini giliran guru honorer yang dilantik menjadi ASN P3K, amin, dan menerima SK P3K. Ini dari Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Indonesia, ini dari Bu Heti Kustrianingsih. Kemudian berikutnya dia mengungkapkan jika proses perekrutan guru lulus PG sebagai prioritas 1 berjalan lambat semasa Prof. Nunuk menjadi PLT, maka kini diharapkan lebih cepat. Nah, ternyata ini adalah harapan dari guru-guru honorer. Namun teman-teman sekalian, ternyata ketika Prof. Nunuk dilantik oleh Pak Nadiem Makarim menjadi Dirjen GTK, ada pesan khusus ternyata yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, instruksi Mas Nadiem soal pengadaan P3K guru. Apakah kemudian nanti instruksinya akan langsung diumumkan? Ya, kita simak dulu ya teman-teman video ini hingga akhir, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah hal tersebut dari guru honorer menyampaikan banyak selamat dan juga harapan digantungkan kepada Bu Nunuk Suryani yang sekarang sudah sah menjadi Dirjen GTK. Nah, di sini juga disampaikan Bu Heti, PLT kan belum bisa bergerak bebas, kalau Dirjen pasti lebih luasa karena bisa mengambil kebijakan strategis, terutama terkait dengan program 1 juta guru honorer yang sekarang adalah PR-nya adalah dari Kemendikbudristek menyampaikan dari hasil seleksi P3K tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada pesan juga dari teman-teman guru honorer bahwa atas adanya ucapan selamat yang disampaikan oleh Pak Deputi Suharmen dari BKN ya, kemudian tentunya guru honorer menaruh sebuah harapan semoga nanti Prof. Nunuk dengan pejabat BKN Bapak Suharmen itu bisa memberikan sebuah kerjasama yang baik ya, tidak seperti yang kita tahu bahwa ketika Pak Suharmen ditanya, kemudian Pak Suharmen melempar ya, seperti melempar kepada Kemendikbudristek, artinya seperti tidak ada koordinasi. Ketika Pak Suharmen ditanya kapan, Pak Suharmen kemudian langsung menjawab, silahkan tanyakan ke Kemendikbudristek, saya tidak tahu sama sekali. Nah, entah itu adalah sebuah teknik dari komunikasi ataukah memang benar-benar BKN tidak mengetahui kapan akan diumumkannya P3K tahun 2022. Namun kita sebagai guru honorer menganggapnya adalah tidak adanya kerjasama yang baik ya antara BKN dengan guru honorer. Maksud kami dengan Kemendikbudristek. Nah, kemudian ketika dilantik menjadi Dirjen GTK, di situ ada pesan langsung yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim selaku Menteri
Menteri Mendikbud ya, maksud kami ya, Menteri Pendidikan. Nah, kita coba lihat, ini banyak sekali informasi yang disampaikan atau instruksi yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim, namun kita akan lihat yang berkaitan dengan guru atau guru honorer atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Nah, di sini kita bisa lihat di ini ya, tak hanya itu, tidak hanya dari program seperti Praktik Baik, kemudian guru penggerak, yang disoroti oleh Mas Nadiem Makarim adalah Kemendikbudristek terus meningkatkan kesejahteraan guru hingga saat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Nah, apa yang hasil yang menggembirakan? Kita bisa tahu bahwa berhasil menjadikan 293.000 guru honorer menjadi ASN P3K di rekrutmen sebelum tahun ini, artinya di tahun 2021. Nah, kemudian menindaklanjuti capaian tersebut, Mendikbud khusus berpesan kepada Bu Nunuk, Dirjen GTK, untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan dan terus mengawal pengadaan guru P3K. Perlu memastikan guru yang diangkat menjadi P3K terjamin kompetensi dan kualitasnya. Nah, ini dia yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata tidak ada instruksi secara jelas ya, maksudnya terkait dengan, kita tahu masalahnya adalah yang berkembang di kalangan guru honorer adalah tentunya yang dinanti-nanti pengumuman dari hasil seleksi P3K. Namun dalam hal ini Pak Menteri Nadiem Makarim tidak memberikan instruksi secara langsung ataupun secara tegas untuk segera mengumumkan dari hasil seleksi P3K guru tahun 2022 ini yang sangat dinanti oleh tenaga honorer atau guru honorer di seluruh Indonesia, terutama yang sudah dapat P1 atau sudah bisa menjadi bisa lolos passing grade namun belum bisa mendapatkan penempatan atau formasi. Nah, ini teman-teman sekalian informasi terbarunya dari pelaksanaan P3K atau kepastian dari pengumuman seleksi P3K tahun 2022. Namun yang masih harus kita pegang artinya adalah dalam hal ini bahwa Bu Nunuk Suryani juga menegaskan ya, terkait dengan pengumuman hasil seleksi itu masih tetap di bulan Februari, berarti kita tinggal menunggu saja dari tanggal 23 sampai tanggal 28 sebagai akhir dari bulan Februari. Tentunya kita percaya saja dengan Kemendikbudristek bahwa Kemendikbudristek akan mengumumkan sesegera mungkin, tentunya dengan hasil yang kita harapkan dapat membuat puas ya semua guru honorer, terutama bagi P1, P2, dan P3 yang notabene sudah mengabdi lama untuk Indonesia Raya ini, untuk pendidikan ini bisa menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah, terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.